Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu ERP dan apa saja modul-modul yang terdapat di dalam SAP. ERP sendiri singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasi area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Modul-modul yang terdapat di dalam SAP: yang pertama, Sales and Distribution; yang kedua, Material Management; yang ketiga, Controlling; yang keempat, Financial Accounting; kelima, Plant Maintenance; yang keenam, Human Research; yang ketujuh, Project System; yang kedelapan, Asset Management; yang kesembilan, Production Planning; yang kesepuluh, Workflow; yang kesebelas, Quality Management. Baiklah, kita akan membahas Sales and Distribution. Sales and Distribution digunakan untuk mencatat pesanan penjualan dan pengiriman terjadwal. Informasi tentang pelangganan, yaitu harga, alamat, dan petunjuk pengiriman, rincian penagihan, dan sebagainya, yang dipertahankan dan diakses dari modul ini. Fungsi dari Sales and Distribution: yang pertama, tersedia laporan dan analisa data penjualan yang dibutuhkan. Kedua, dapat dengan mudah melacak sampai sejauh mana status dari suatu order penjualan. Ketiga, analisa penjualan dilihat dari berbagai sumber. Keempat, mengumpulkan data penjualan dari program membuat SMS. Kelima, fasilitas untuk membuat data harga penjualan atau price list dari produk atau jasa dan terintegrasi dengan pembuatan order penjualan. Submodulnya: yang pertama, Data Master; yang kedua, Fungsi Dasar; yang ketiga, Penjualan; yang keempat, Pengiriman; yang kelima, Transportasi; yang keenam, Perdagangan luar negeri; ketujuh, Billing; yang kedelapan, Dukungan penjualan. Integrasi: yang pertama, logistik, di mana pada saat barang akan dikirim, maka warehouse cukup memanggil surat jalan yang sudah dibuat dan diposting untuk mengurus persediaan. Yang kedua, akun receivable. Otomatis jika invoice sudah dibuat, akan tercipta akun receivable untuk pelanggan tersebut. Yang ketiga, ledger, general ledger. Jurnal penjualan akan terbentuk secara otomatis sehingga tidak memerlukan pekerjaan tambahan lagi. Yang keempat, value added tax. Otomatis jika penjualan dengan menggunakan BPN. Yang kelima, procurement. Jika menjadi penjualan dengan SOPO, pada saat sales order dibuat, maka dapat dibuat link dengan purchase order ke supplier. Kedua, material management. Material management mengelola akuisisi bahan baku dari pemasok atau pembeli dan penanganan persediaan bahan, mulai dari penyimpanan hingga pekerjaan yang sedang berlangsung pengiriman barang jadi kepada pelanggan. Fungsi dari material management: yang pertama, memonitor stok dan membuat order proposal secara otomatis ke bagian pembelian. Yang kedua, menangani semua transaksi yang mengalami perubahan stok material. Yang ketiga, memeriksa tagihan atau invoice dari vendor yang masuk dan mencocokkannya dengan data PO dan good receipt yang ada. Yang keempat, menangani nilai dan harga dari sebuah material akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Yang kelima, hukum pengambilan keputusan untuk strategis, harian atau day-to-day atau keputusan strategis. Yang pertama, process requisition; yang kedua, vendor selection; yang ketiga, process order; yang keempat, notify vendor; yang kelima, vendor shipment; yang keenam, invoice receipt; yang ketujuh, payment to vendor. Integrasi: yang pertama, production planning atau PP; yang kedua, sales distribution; yang ketiga, SD; yang ketiga, financial accounting; yang keempat, controlling atau CO; yang kelima, asset management; yang keenam, quality management; yang ketujuh, project system.
Production planning adalah mempertahankan informasi produksi. Di sini produksi direncanakan dan dijadwalkan dan diproduksi aktual kegiatan yang dicatat. Fungsinya yaitu dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Submodul yang pertama, Sales and Production Planning. Yang kedua, Demand Management. Yang ketiga, Material Requirement Planning. Yang keempat, Capacity Requirement Planning. Yang kelima, Bill of Material. Yang keenam, Production Order. Yang ketujuh, Routing. Yang kedelapan, Work Center. 9, Shop Floor Control. Integrasi yang pertama, data master material, bill of material, routing, dan work center. Yang kedua, rencana penjualan dan produksi. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Yang keempat, pengelolaan permintaan. Yang kelima, perencanaan persyaratan material atau MRP. Keenam, perencanaan kapasitas. Yang ketujuh, pesanan produksi. Yang kedelapan, Kanban. Asset Management atau IM. Aset manajemen digunakan untuk membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap atau pabrik dan mesin dan depresiasi terkait. Yang kelima, Plant Maintenance. PM sendiri digunakan untuk mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan preventif mesin pabrik agar untuk meminimalisir kerusakan peralatan. Fungsinya untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Submodul yang pertama, Sales and Production Planning. Yang kedua, Demand Management. Yang ketiga, Material Requirement Planning. Yang keempat, Capacity Requirement Planning. Yang kelima, Bill of Material. Yang keenam, Production Order. Yang ketujuh, Routing. Yang kedelapan, Work Center. 9, Shop Floor Control. Integrasi yang pertama, Sales and Distribution. Yang kedua, Material Management. Yang ketiga, Quality Management. Yang keempat, FICO. Yang kelima, Plant Maintenance. Quality Management. Quality Management digunakan untuk merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Integritas yang pertama, manajemen material. Yang kedua, pemeliharaan pabrik. Yang ketiga, perencanaan produksi. Project System. Project System digunakan untuk memfasilitasi perencanaan dan kontrol atas yang baru penelitian dan pengembangan atau IRD, konstruksi, dan proyek pemasaran. Fungsinya untuk agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan spesifikasi yang dibutuhkan dalam batasan biaya, waktu, mutu, dan kesempatan kerja. Submodul yang pertama, Project Planning. Kedua, Project Preparation. Ketiga, Project Tracking. Yang keempat, Project Reporting. Yang kelima, Project Cost. Yang keenam, PBS Element. Integrasi yang pertama, Human Capacity Management. Yang kedua, Sales and Distribution. Yang ketiga, Production Planning. Keempat, Plant Maintenance. Yang kelima, Financial Accounting. Yang keenam, Manajemen Investasi. Yang ketujuh, Manajemen Material. Human Resource atau HR. HR digunakan untuk memfasilitasi perekrutan dan pelatihan karyawan. Modul ini juga mencakup pengajian dan tunjangan. Fungsinya yang pertama, proses rekrutmen karyawan. Yang kedua, pengembangan SDM. Yang ketiga, peningkatan kinerja karyawan. Yang kelima, manajemen perencanaan tenaga kerja. Yang kelima, manajemen employee experience. Financial Accounting atau FI.
mencatat transaksi dalam akun buku besar. Modul ini menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal. Fungsinya yang pertama, pemahaman mengenai debit dan kredit. Yang kedua, laporan balance sheet. Yang ketiga, laporan atau rugi atau profit dan loss. Yang keempat, asset depreciation atau penyusutan aset. Yang kelima, dan lain-lain. Submodul yang pertama, sales and production planning. Yang kedua, demand management. Yang ketiga, material requirement planning. Yang keempat, capacity requirement planning. Yang kelima, bill of material. Yang keenam, production order. Yang ketujuh, routing. Yang kedelapan, work center. Kesembilan, shop floor control. Integrasi yang pertama, akun receivable management. Yang kedua, cash and bank management. Yang kedua, purchasing management. Yang keempat, inventory management. Yang kelima, akun payable management. Yang keenam, asset management. Yang ketujuh, general ledger management. Workflow atau WITR. Workflow adalah seperangkat alat yang dapat digunakan mengotomatiskan setiap aktivitas di SAP ERP. Controlling atau CO. Controlling digunakan untuk melayani tujuan manajemen internal, menugaskan biaya produksi untuk produk dan ke pusat biaya, jadi profitabilitasnya dari aktivitas perusahaan dapat dianalisis. Modul CO mendukung keputusan manajerial pembuatan. Fungsinya yang pertama, pengendalian capital investment. Yang kedua, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan pembayaran. Yang ketiga, pengendalian pendanaan terhadap prosemen, pengendalian dan penggunaan dana di sistem AYA. Yang keempat, pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Submodul yang pertama, sales and production planning. Yang kedua, demand management. Yang ketiga, material requirement planning. Yang keempat, capacity requirement planning. Kelima, bill of material. Yang keenam, production order. Yang ketujuh, accounting. Yang kedelapan, work center. Integrasi yang pertama, merencanakan biaya atau budgeting, pengendalian pada penanaman modal. Yang kedua, monitoring semua aliran keuangan, perencanaan dan pembayaran. Yang ketiga, planning anggaran setiap divisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.